Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Oke, Mas Pasti, monggo Mas Pasti. Ya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik ya. Dengan doa tadi semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelumnya materi yang kemarin kita bahas materi apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Lupa ya? Minggu lalu yaitu Rukun bahas Bitcoin. tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa ya? Ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Ya. Kali ini materi pada hari ini kita bahas tentang apa Mas Adisa? Ketentuan makanan halal dan haram. Haram. Oke. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian makanan halal dan haram dengan baik dan benar. Selanjutnya siswa mampu memahami syarat-syarat makanan halal dan haram dengan baik dan benar. Selanjutnya siswa mampu menganalisis kasus sederhana tentang makanan halal, makanan dan minuman yang benar dan baik. Selanjutnya siswa mampu mengelompokkan makanan atau minuman berdasarkan hukum yang dengan benar. Selanjutnya yaitu pengertian makanan halal. Halal dari kata bahasa yang artinya apa teman-teman? Halal. Diperbolehkan atau dianjurkan. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. dan baik untuk dikonsumsi dan sudah dijelaskan dalam nasnya. Kita membaca bersama-sama yuk tentang dalil makanan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, baik. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang muslim hendaknya ada 2 syarat, yaitu apa teman-teman? Halal dan thayyib. Halalnya sesuatu makanan itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu apa teman-teman? Halal sumbernya. Halal dari zatnya. Halal zatnya. Halal karena zatnya. Jadi makanan asalnya itu makanan yang dari bahannya itu sudah ada dalam Al-Quran dan diperbolehkan. Selanjutnya yaitu halal karena cara mendapatkannya. Halal karena mendapatkan
prosesnya. Suatu makanan yang halal juga harus diperoleh dengan cara yang halal. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara memprosesnya atau apa teman-teman? Cara mengolahnya. Halal karena prosesnya. Mendapatkannya juga jangan dengan cara yang halal, maka prosesnya juga dengan cara yang halal. Contohnya, Mas Aliza mempunyai ayam, terus disembelih, menyebut nama Allah itu dengan proses cara yang halal. Ya kan teman-teman? Baik? Ya Pak. Selanjutnya yaitu toyib. Apa sih toyib? Baik. Baik. Toyib, baik. Makanannya itu harus baik bagi kesehatan dan tubuh. Baik. Paham ya teman-teman? Paham. Oke, selanjutnya yaitu haram. Haram itu adalah makanan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh ketentuan syariat Islam dan sudah ada dalam dalilnya. Kita membaca bersama-sama yuk dalil tentang makanan haram. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Itu ya artinya teman-teman. Selanjutnya, makanan halal haram itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Apa aja? Nggak tahu? Ya, kita baca bareng-bareng ya. 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 Yaitu haram minadihi. Haram minadihi itu haram apa teman-teman? Haram karena dan asalnya. Contohnya yaitu bangkai, babi ya benar. Terutama baca saja. Babi, darah, dan anjing ya. Selanjutnya yaitu haram lihoirihi. Itu haram apa teman-teman? Ada yang tahu? Haram prosesnya. Ya, bisa jadi. Yaitu makanan yang haram dari luarnya atau eksternal. Yaitu contohnya apa teman-teman? Mencuri Bangkai yang mati tanpa sebab. Dan itu contohnya yaitu tanpa penyembelihan dan menyebut selain nama Allah. Ya, teman-teman. Ya. Selanjutnya yaitu ada semua makanan yang tercampur najis. Jadi contohnya yaitu sayur sop. Bahan-bahannya yaitu ada minyak babi, maka hukum sopnya itu yaitu haram karena terdapat campuran makanan minyak babi. Ya, betul. Selanjutnya yaitu makanan haram yang diperoleh dengan cara yang tidak lazim. Contohnya apa teman-teman? Terus apa lagi? Merampok. Terus jambrek. Ya, terus tangan untuk kita semua. Pinter ya, anak-anak. Untuk biar semangat kita speaking terlebih dahulu yaitu nyanyi. Mari Yuk, kita nyanyi ya. Liriknya ada yang tahu? Ayo baca. belum. Oke ya. Yuk, mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan
Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1 dari Mbak Dinda sampai Mbak Lutfi, Mbak Karin sama Mbak Rahma. Kelompok 2 Mbak Citra dan Mbak Laini dan Mbak kelompok 3 dari Mas Alisa dan Mbak Mas Pasmi, yaitu kelompok 4. Monggo perwakilan untuk memilih permasalahan dari makanan halal dan haram. Monggo. Enggak dong. Maju, Bapak. Pilih. Ya. Ya, Mbak Citra, nih. Pilih. Ya, iya, dua-duanya maju. Oke, Bapak akan beri waktu kalian 5 menit cukup ya? 5 menit cukup ya? Oke, cukup. Oke. Tulisannya nggak bisa dibaca ya? Bisa dong. Oke. Monggo untuk kelompok 1 perwakilan atau saya. Monggo. Ya. Jadi teman-teman, saya mewakili dari kelompok 1. Di sini ada gambar susu ya teman-teman. Nah di sini ada permasalahannya, yaitu bahasan minum susu sapi segar yang langsung dari peternakan milik keluarganya. Nah susu itu tidak dicampuri bahan lain. Nah pertanyaan di sini yaitu ada, apakah susu tersebut termasuk minuman halal? Jelaskan hasilnya ya teman. Nah jawabannya iya betul, halal. Susu itu halal. Nah karena susu berasal dari hewan yang halal, yaitu sapi, tidak dicampuri zat najis atau haram dan tidak membahayakan tubuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bertiga, kelompok mana lebihnya? Halal atau haram? Halal. Monggo, kelompok 2 maju. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 yang pertanyaannya saat liburan itu Alek mencoba minuman tradisional buatan penduduk Bali. Setelah dicoba ternyata minuman tersebut itu mengandung alkohol fermentasi. Pertanyaan diskusinya dari dari Bapak yaitu apakah minuman tersebut halal? Jika halal mengapa? Jika haram kenapa? Jawaban dari kelompok kami yaitu haram dikarenakan mengandung alkohol hasil dari fermentasi atau khamar yang jelas dilarang dalam Islam, dikarenakan segala jenis minuman yang memabukkan atau sedikit atau banyak itu hukumnya haram. Oke, benar nggak teman-teman? Jawabannya? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Monggo kelompok 3 perwakilan. Siapa yang mau maju? Ya. Oke, jadi di sini ada gambar ayam ya Pak ya. Ya, Bu. Soalnya adalah Ibu Laila membeli ayam potong pasar tradisional. Kemudian penjualnya itu adalah seorang muslim. Iya. Dia membelinya itu sendiri di belakang kios dengan menyebut nama Allah. Pertanyaannya, apakah ayam tersebut termasuk makanan yang halal? Terus kenapa? Halal karena disembelih oleh orang muslim, kemudian disembelihnya dengan cara menyebut nama Allah dan juga tidak mengandung bahan yang haram. Benar nggak teman-teman? Itu dari kelompok 3. Benar ya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo maju. Oke, sini kita selesai materi tentang makanan halal dan haram. Oke, di sini ada gambar coklat dan pertanyaannya, cara membeli coklat dari toko oleh-oleh luar negeri. Setelah membaca komposisinya, ia menemukan bahan-bahan gelatin tanpa keterangan asalnya. Setelah ditelusuri, gelatin tersebut berasal dari babi. Nah, pertanyaan diskusi, bagaimana hukum coklat tersebut dalam Islam? Apakah boleh dimakan? Jawaban dari kelompok kami yaitu hukumnya haram karena gelatin dari minyak babi. dari minyak babi adalah najis dan tidak boleh dikonsumsi. Makanan yang mengandung bahan haram menjadi haram secara keseluruhannya. Ya.
Benar kan teman-teman dari kelompok 4? Benar. Tepuk tangan. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, monggo untuk teman-teman bisa menyimpulkan. Coba Mbak Citra menyimpulkan. Jadi kesimpulan materi pembelajaran pada siang hari ini yaitu bahwa makanan dan minuman halal dan haram itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, di mana makanan halal itu harus memenuhi 3 syarat utama yang diantaranya halal dari segi zat, cara mendapatkannya dan juga proses pengelolaannya, serta harus bersifat thayyib, baik untuk kesehatan. Sementara itu makanan yang haram itu dibagi menjadi 2 kategori, di mana kategori yang pertama itu haram lidzatihi, yaitu haram karena zatnya seperti babi, darah dan juga khamar. Yang kedua yaitu haram liwairihi, di mana haram karena faktor eksternal seperti bangkai ataupun makanan hasil curian. Ya, tepuk tangan buat Mbak Citra. Oke. Baik ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca surah An-Nasr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.